Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video jaringan hewan part 2. Yang kemarin masih ingat gak sih bahas apa? Wah, yang ngerasa jawab epitel. Oke, good. Simpan sekarnya. Dan di part 2 sekarang kita akan membahas tentang jaringan ikat. Jaringan ikat nanti kita akan kupas tuntas, tapi sebelumnya cek this out. Dan jawabannya adalah congratulations. Seperti biasa, simpan skornya dan jangan lupa amati dengan serius tapi have fun juga semua konsep yang akan ditayangkan di video ini, karena nanti kalian akan menyimpan satu informasi saja di kolom komentar tentang konsep yang ada. Oke, let's move on. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berhubungan dengan jaringan lain atau organ-organ ya. Dan biasanya fungsi utamanya menyokong dan melekatkan satu jaringan ke jaringan lain, membungkus organ tapi beda sama epitel ya. Kemudian mengisi rongga di antara organ dan juga menghasilkan imunitas. Jaringan ikat tersusun atas dua komponen utama, yaitu sel. Seperti kita tahu bahwa jaringan adalah kumpulan dari sel, begitupun jaringan ikat tersusun atas kumpulan sel-sel jaringan ikat ya. Kemudian juga dari matriks, di mana matriks ini juga terdiri atas serat dan juga bahan dasar. Kita coba bahas dari jenis selnya. Sel yang pertama adalah fibroblast, di mana fibroblast berperan dalam proses sintesis protein. Kemudian yang kedua ada makrofag, di mana makrofag berperan untuk menghancurkan sel-sel darah merah yang rusak dan juga zat asing tentunya. Selanjutnya ada yang disebut dengan sel mas, yaitu sel yang berfungsi menghasilkan dua substansi utamanya. Yang pertama adalah heparin yang bertugas mencegah pembekuan darah sehingga darah tetap mengalir dalam tubuh, mengalirkan nutrisi O2 dan juga CO2. Dan selanjutnya zat yang dihasilkan adalah histamin, yaitu zat yang menjaga permeabilitas kapiler darah walaupun darah tekanannya tinggi ataupun rendah ya, stabil. Selanjutnya ada sel lemak, dan sel-sel lemak ini akan berkumpul menjadi tempat penyimpanan atau penampungan lemak tentunya ya. Lalu ada leukosit atau sel darah putih, seperti kita tahu bahwa dia perannya dalam hal imunitas dan dia memakan bakteri juga zat asing, dan terbagi atas sel darah putih, leukosit granulosit yang bergranula, dan juga ada agranulosit untuk sel darah putih. Nah, bila kita lihat dalam tampilan gambar, contoh dari sel mas itu adalah seperti ini. Ini adalah fibroblastnya. Kemudian ini adalah sampel dari makrofag bentuknya. Kemudian ada juga leukosit dan sel lemak ya. Dan selanjutnya komponen dari jaringan ikat adalah matriks, dan matriks tersusun atas serat. Yang pertama, di mana serat itu terbagi menjadi 3, yaitu ada serat kolagen, serat elastin, dan retikuler. Kalau dilihat dari strukturnya, serat kolagen itu yang paling tebal ya, disusul oleh elastin yang kedua, dan yang paling tipis adalah serat retikuler. Seperti yang kita lihat pada gambar, serat kolagen itu
warnanya putih. Kemudian juga memiliki daya regang yang tinggi dan elastisitas yang rendah. Jadi kalau dibentangkan dia akan terus memanjang tapi tidak bisa kembali ke ukuran semula. Berbeda dengan serat elastin yang fleksibel seperti karet ya. Jadi dia kebalikan dari kolagen, daya regang rendah tapi elastisitasnya sangat tinggi. Jadi bisa kembali ke ukuran semula. Contoh dari kolagen itu adalah tendon atau urat otot, sementara elastin itu contohnya adalah pembuluh darah. Dan yang ketiga, serat atau fiber retikuler itu strukturnya hampir atau sifat dari strukturnya itu hampir sama dengan serat kolagen, yaitu daya regangnya tinggi tapi elastisitasnya rendah, dan dia memiliki peran untuk menghubungkan jaringan ikat yang satu dan jaringan ikat yang lain, misalnya antara epitel dengan jaringan ikat. Ada nama lain untuk serat kolagen, elastin, dan retikuler. Serat kolagen disebut juga serat putih ya, karena warnanya putih. Kemudian serat elastin itu disebut juga serat kuning karena warnanya kuning. Dan serat retikuler itu disebut jala, serat jala, karena memang bercabang-cabang seperti jala gitu ya. Dan warna retikuler itu sama dengan kolagen, putih, cuman lebih tipis ukurannya. Dan komponen selanjutnya dari matriks pada jaringan ikat itu adalah bahan dasar, di mana bahan dasar ini terdiri atas mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Dan bila konsentrasi dari asam hyaluronatnya itu tinggi, maka matriksnya akan bersifat lentur. Tapi bila kandungan mukopolisacaridanya justru yang tinggi, maka matriksnya itu akan kaku. Jadi kita bisa melihat bahwa lentur dan kakunya sebuah jaringan ikat itu ternyata ditentukan oleh bahan dasar pada matriksnya. Apakah yang tingginya itu adalah asam hyaluronatnya atau mukopolisakarida sulfatnya. Oke, itu tadi adalah komponen penyusun dari jaringan ikat.
Oke, sekarang kita coba membahas pembagian jaringan ikat ya, atau biasa disebut juga connective tissues in English. Dan jaringan ikat ini ada yang biasa dan ada yang spesial atau jaringan ikat khusus. Dimana jaringan ikat biasa itu terbagi atas jaringan ikat longgar atau loose, juga areolar in English ya, in Latin, dan juga jaringan ikat padat atau dense connective tissues, di mana jaringan ikat padat ini terbagi kepada yang irregular atau tidak teratur dan juga regular atau teratur. Sementara jaringan ikat spesial nanti kita akan coba eksplor tentang tulang, darah, dan pembuluh limfa. Jadi ternyata tulang itu bukan organ melainkan jaringan, itu jaringan ikat. Termasuk juga pada saat kita melihat ada darah, itu adalah jaringan. Lalu ada lemak, itu adalah jaringan. Jaringan apa? Jaringan ikat ya. Dan kita coba bahas satu-satu ya. Ya, kita mulai pembahasannya dengan pembahasan jaringan ikat biasa dulu ya, yaitu yang jaringan ikat longgar. Kenapa disebut jaringan ikat longgar? Karena kita bisa lihat di sini serat-seratnya juga jarang-jarang ya, tidak rapat. Dan juga bisa kita lihat ada beberapa sel jaringan ikat di sini. Ada makrofag, ada fibroblast, sel mas, kemudian leukositnya juga ada yang neutrofil, limfosit, dan juga ada sel lemak di sini. Itu merupakan sel-sel penyusun jaringan ikat yang ada pada jaringan ikat longgar. Dan kita juga bisa melihat ada serat kolagen, serat elastik, dan serat retikuler di sini ya. Jadi lengkap seratnya. Dan fungsi dari jaringan ikat longgar sendiri adalah memberi bentuk organ dalam, menyokong dan mengelilingi juga menghubungkan elemen seluruh jaringan. Ada juga yang membentuk membran dan menjadi menempatkan ya posisi organ pada tempatnya. Salah satu contohnya jaringan ikat biasa yang longgar ini terdapat pada peritoneum atau selaput pembungkus organ dalam ya, lebih tepatnya visceral peritoneum seperti ini. Nah, ini terdiri atas jaringan epitel tentunya dan jaringan ikat longgar. Jadi mulai sekarang kalau lihat ada selaput bening pada organ, itu salah satunya tersusun atas jaringan ikat longgar ya, baik itu pembungkus organ ataupun yang melapisi. Nah, ini seperti ini nih ya, putih-putih bening seperti ini, itu salah satu komponennya adalah jaringan ikat longgar. Satu informasi tambahan untuk epitelnya, jenis epitelnya adalah endotelium ya, karena melapisi permukaan organ dalam gitu, di bagian luar organ dalam ya. Dan ini adalah jaringan pada usus halus. Nah, coba kita perbesar, ini adalah bagian pilinya, dimana di bagian pili ini dilapisi oleh bagian luarnya adalah lapisan epitel sederhana, sementara yang tengah ini, nah disinilah letak dari jaringan ikatnya, dan jaringan ikatnya termasuk ke dalam jaringan ikat longgar. Jadi nanti kalau ditanya di manakah contoh jaringan ikat longgar, satu pada peritoneum, yang kedua pada bagian pili di usus. Dan gambar yang selanjutnya di sini adalah jaringan pada kulit ya. Nah, ini adalah epidermis kulit, dan bagian inilah yang tersusun atas jaringan ikat longgar nih, bagian ini. Ini semuanya adalah jaringan ikat longgar pada bagian subkutan dari kulit. Jaringan lemak atau adiposa, di mana jaringan ini tersusun atas sel-sel atau tetesan-tetesan lemak yang mengandung nukleus dan berfungsi sebagai tempat penimbunan lipid atau lemak yang menjadi sumber energi dalam proses metabolisme.
Jaringan ikat biasa selanjutnya adalah jaringan ikat padat. Di sini struktur seratnya lebih padat gitu ya, makanya disebut jaringan ikat padat. Dan jumlah sel serta bahan dasar pada matriksnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jaringan ikat longgar. Jadi dominasi serat, terutama serat kolagen ya, yang terlihat tebal gitu pada bagian-bagian jaringannya. Jaringan ikat padat dibagi menjadi dua, ada yang tidak teratur atau irregular, dan ada juga jaringan ikat padat yang teratur atau regular. Dan kita coba bahas dari yang tidak teratur dulu ya. Salah satu contohnya adalah pada kulit. Nah, bisa kita lihat ini adalah jaringan padat yang tidak teratur karena serat kolagennya terlihat sangat rapat tapi dari berbagai arah gitu ya, itu menunjukkan ketidakteraturan dari seratnya, makanya disebut tidak teratur. Berbeda dengan struktur jaringan ikat longgar yang berada di atasnya yang terlihat lebih tipis dan jarang seratnya. Berbeda dengan jaringan ikat yang padat ini, terlihat penebalan kolagen ya, walaupun gambarnya beda tapi sama-sama jaringan kulit. Dan jaringan ikat yang kedua, jaringan ikat padat kedua maksudnya, adalah jaringan ikat padat yang teratur. Tendon itu berfungsi untuk menghubungkan antara tulang yang satu dengan yang lain seperti yang terlihat di sini ya. Ada dua bagian ujung tulang dan digabungkan oleh tendon tuh yang warna biru ini. Kita coba perbesar. Ya, ini bagian tendon dan terlihat seratnya searah gitu ya, tidak berbagai arah seperti yang tadi kita lihat di jaringan ikat tidak teratur ya. Oke, sekarang kita coba membahas jaringan ikat spesial ya, setelah kita membahas jaringan ikat biasa tadi. Jaringan ikat spesial yang akan pertama kita bahas adalah jaringan tulang. Jaringan tulang sendiri dibagi menjadi dua, ada yang tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan disebut juga cartilago ya, atau cartilage in English. Dan istilah bone, bahasa Inggris bone itu sebenarnya kalau di biologi adalah osteon atau tulang keras. Kita coba bahas satu-satu ya. Tulang rawan atau tulang rangu ya, kalau kita bakso tulang rangu, bakso aci tulang rangu, enak banget. Nah, tulang rawan ini tersusun atas sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit, di mana sel ini berada di dalam rongga-rongga yang disebut dengan lakuna, dan lakunanya ini berada di dalam matriks. Matriksnya matriks khusus ya, yang mengandung serat, karbohidrat dan protein yang biasa disebut matriks kondrin. Jadi cartilago matriksnya kondrin, selnya kondrosit, dan serat yang kebanyakan ada di sini adalah kolagen juga elastin. Dan tulang rawan dibagi menjadi tiga, ada hialin, elastis, dan fibrosa. Tulang rawan hialin itu misalnya yang ada di hidung tuh ya, kemudian di tulang bayi yang masih dalam kandungan atau baru banget lahir, sebelum proses penulangan ya, sebelum proses jadi tulang keras. Ada juga pada bagian ujung rusuk. Dan dominasi serat pada tulang rawan hialin itu adalah serat kolagen yang tersebar merata dan warnanya itu bening kebiruan tulang rawannya. Yang kedua ada tulang rawan elastis ya, karena elastis tuh pasti seratnya adalah serat elastin dominan dan bergelombang.
Juga mengandung serat kolagen tapi tidak semerata pada tulang rawan hialin, jadi jauh lebih sedikit ya, yang dominannya adalah elastin. Misalnya terdapat pada daun telinga kita kan sangat elastis tuh ya, fleksibel, itu karena dominasi ada tulang rawan elastis di situ. Ada juga yang pada epiglotis dan bronchiolus ya, yang fleksibel. Dan yang terakhir adalah tulang rawan fibrosa. Nah, kalau fibrosa tuh adalah yang paling keras, rawan tapi paling keras dibandingkan dengan hialin dan elastin. Jadi kalau kita bandingkan ya, dari tingkat kefleksibelannya tuh dimulai dari elastis itu paling fleksibel, disusul sama tulang hialin, baru deh terakhir yang fibrosa yang paling keras karena tersusun atas serat kolagen yang padat dan kasar gitu. Dan tulang rawan fibrosa ini biasanya terdapat pada simfisis pubis atau tulang pelindung organ vital ya, organ reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan. Bahasan selanjutnya adalah tulang sejati, tulang keras atau osteon, di mana tulang keras ini merupakan hasil perubahan dari tulang rawan sebelumnya yang sudah melewati proses osifikasi. Nanti prosesnya akan dibahas di sistem gerak ya khusus. Osteon tersusun atas osteosit atau sel-sel tulang keras yang juga terdapat dalam rongga yang disebut dengan lakuna. Jadi kalau tadi ada kondrosit itu sel tulang rawan, maka osteosit itu adalah sel tulang keras. Dan matriksnya tentu saja berbeda karena matriks pada tulang keras itu dominasi tersusun atas kalsium dan fosfat. Dan serat dominannya adalah serat kolagen ya pada tulang keras ini. Dan komponen lain yang dimiliki oleh tulang keras itu adalah osteoklas, di mana osteoklas ini berfungsi untuk melakukan pengikisan tulang sehingga sel darah bisa masuk ke dalam tulang untuk memberikan nutrisinya gitu ya. Dan juga bisa memberikan bentuk pada tulangnya. Berdasarkan ada dan tidak adanya rongga, tulang keras atau tulang sejati itu dibagi menjadi dua, ada tulang kompak atau padat, juga ada tulang spons atau tulang berongga. Nah, pada tulang kompak inilah terdapat lamella Havertz atau sistem Havertz, di mana di dalam sistem Havertz ini terdapat pembuluh darah dan saraf yang akan mensuplai nutrisi ke seluruh jaringan tulang sehingga tulangnya bisa hidup. Itu adalah jasa dari sistem Havertz ya, tugasnya. Sementara pada tulang spons itu tidak memiliki sistem Havertz sehingga bisa dibedakan selain dari rongga-rongganya juga dari ada dan tidak adanya sistem Havertz ya pada spons. Contoh jaringan ikat khusus selanjutnya itu adalah darah. Dan di sini akan dijelaskan secara general saja dulu karena akan kita bahas dengan detail pada sistem transportasi nanti ya, di sistem peredaran darah. Di sini kita akan coba jelaskan bahwa darah itu merupakan jaringan ikat khusus yang tersusun atas sel darah dan juga plasma darah, di mana sel darah terbagi menjadi 3. Ada eritrosit, sel darah merah yang berfungsi untuk mengedarkan nutrisi juga oksigen dan CO2. Kemudian ada sel darah putih yang berfungsi dalam proses fagositosis zat asing juga imunitas. Juga ada keping darah atau trombosit yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kemudian plasma darah sebagai komponen kedua dari darah itu
terdiri atas dominasi air ya, sehingga strukturnya sangat cair. Jadi kenapa darah sangat encer itu karena ada kandungan plasma darah di situ, dimana plasma darah ini selain mengandung air juga mengandung zat anorganik seperti ion karbonat, natrium, dan klorida. Ada juga kandungan organiknya seperti asam amino dan ya, contoh terakhir dari jaringan ikat khusus adalah limfe, di mana limfe ini merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Dan salah satu komponen utamanya adalah limfosit, di mana berperan dalam proses antibodi ya. Jadi bedanya pembuluh darah sama pembuluh limfe tuh, kalau pembuluh darah kan komplit tuh selnya, ada sel darah merah, putih, sama keping darah, ada plasma darah. Nah kalau di pembuluh limfe tuh cuman ada limfosit aja gitu ya. Makanya nanti di sistem imun akan dijelaskan lebih jauh tentang limfe dan pembuluh limfe gitu ya. Minimalnya kita sekarang tahu bahwa cairan limfe itu termasuk jaringan ikat khusus. Oke, jadi itu tadi pembahasan tentang jaringan ikat yang tersusun atas banyak sel, dan tadi juga sudah dibahas bahwa jaringan ikat itu ada yang biasa dan ada yang spesial. Ini aku langsung jelasin aplikasi ya. Kalau misalnya kalian mau makan daging ayam, nah makan daging ayam kemudian kamu makan tulangnya, nah itu adalah jaringan ikat spesial apa biasa? Mantap. Jadi yang ngerasa jawab spesial. Spesial pakai tulang. Jadi sekarang mah kalau makan tulang itu adalah jaringan ikat spesial, bukan organ. Jadi tulang itu bukan organ, melainkan jaringan ikat. Terus kalau pas lagi motong ayam ada darahnya, atau kamu kesayat ada darahnya, darah itu juga adalah jaringan ikat spesial. Spesial pakai darah, serem banget ya. Spesial pakai tulang, spesial pakai darah. Kayak martabak mau yang biasa apa spesial bu? Spesial, tapi spesial pakai darah sekarang mah. Spesial pakai tulang gitu. So disgusting ya, biar ingat lah gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada lagi tadi darah itu kan tersusun atas beberapa sel yang nanti di dalam darah, atau ada sel apa aja? Mantap, ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, keping darah, plasma darah. Nah, kumpulan sel-sel tersebut akan menyusun jaringan darah, dan darah adalah jaringan ikat spesial. Tulang juga tadi ternyata dibagi juga menjadi dua ya. Ada tulang apa tuh yang crunchy? Oke, keren banget. Tulang rawan. Nah, tulang rawan dan yang kalau yang udah gak bisa crunchy lagi, keren, keras ya, tulang keras. Tulang rawan tadi disebutnya adalah kartilago. Tulang rawan apa keras? Keren. Yang harus jawab tulang rawan. Nah, ini disebutnya tulang rawan hialin. Jadi mulai sekarang kalau ke sini nih, tangan aku ke sini, kartilago hialin. Kartilago hialin, gitu ya body knowledge-nya ya. Ke sini, daun telinga. Sekarang bukan daun ya, daun tumbuhan. Sekarang mah daun telinga bener. Kartilago elastin. Nah, elastin. Kalau daun telinga kita kan fleksibel ya. Jadi itu adalah elastis. Jadi ini apa? Hialin, elastis. Nah, ada lagi tulang rawan yang memang paling keras di antara tulang yang rawan yang lain, itu fibrosa. Ada di bawah perut kita, melindungi organ vital, organ kemaluan baik laki-laki ataupun perempuan. Itu namanya tulang rawan fibrosa. Jadi ada hialin, elastin, elastis, dan fibrosa. Itu adalah 3 jenis tulang rawan yang termasuk jaringan ikat spesial gitu ya. Dan struktur-strukturnya tadi sudah kita bahas ya sebelum-sebelumnya. Jadi aku coba buat kalian mengingat kembali. Jadi kalau sekarang lihat darah, lihat tulang, itu adalah contoh-contoh jaringan ikat spesial gitu ya. Jadi anak-anakku, itu tadi pembahasan tentang jaringan ikat